Halo sahabat trader Indonesia, kembali lagi bersama aku Nona Mulia di D-Max Talk. Let's talk about trading. Oke, hari ini hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024. Saya kedatangan tamu spesial, tapi memang sebenarnya saya collaborate dengan narasumbernya yang laki-laki terus ya, belum dapat perempuan. Hari ini kebetulan saya dapat tamu spesial, ada Master Widiansyah Muhammad Kahfi. Halo teman-teman, sobat trader semuanya. Itu dia. Ada Master Widi. Master Widi ini salah satu tim edukator ataupun mentor yang ada di D-Max Pusat. Betul ya Master Widi. Jadi kalau misalnya sahabat trader udah kenal 3 mentor, salah satunya ada Master Widi. Betul ya. Master Widi? Betul. Dengan rekannya ada Master Vincent dan Master Syam. Ya. Oke. Hari ini gimana kabarnya Master Widi? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Luar biasa, Allahu Akbar ya. Kebetulan hari ini juga saya perdana konten bareng dan podcast bersama Master Widi. Dan pembahasannya cukup menarik karena saya pun belum terlalu paham Master Widi. Oke, apa ya, kita akan bahas strategi pyramiding untuk memaksimalkan keuntungan. Oke ya. Kebetulan Master Widi, jangankan sahabat trader, mungkin ya saya pribadi juga butuh belajar soal strategi ini. Siapa tahu bisa memaksimalkan keuntungan ke depannya. Ya, betul. Oke, kita masuk aja ke pertanyaan pertama. Mungkin di luar sana juga Master Widi ini atas dasar permintaan sahabat trader di luar sana. Ya. Strategi pyramiding itu sebenarnya apa sih Master Widi, bisa dijelaskan gitu. Dan sebenarnya sistemnya tuh yang seperti apa gitu. Oke. Jadi untuk strategi pyramiding ini, gitu ya ngomongnya, harus pyramiding gitu kan, ya. Oke, baik. British Englishnya. Siap. Jadi untuk strategi pyramiding ini itu apa ya, lebih ke metode terlamakan sih sebenarnya kayak gitu kan, dan memang jarang juga kayak gitu kan digunakan. Jadi mungkin lebih cenderung apa ya, asing juga kan buat betul. Nah, untuk strategi pyramiding ini lebih ke mirip hampir sama kayak dengan averaging mungkin ya, kalau misalkan untuk saat ini lebih dikenalnya kayak gitu kan. Tapi yang membedakannya itu yaitu dari segi konsepnya cukup agak beda kayak gitu. Bedanya? Perbedaannya itu kalau misalkan dari averaging biasa gitu kan ya, contoh semisal nih harga suatu aset itu kita prediksi akan naik gitu ya. Nah tentunya kita pasti akan ambil posisi buy gitu kan, kita ambil posisi buy, dan pada saat kita sudah ambil posisi buy ternyata harga itu malah turun kayak gitu. Nah kalau misalnya kita averaging kan itu kita buy lagi kayak gitu kan, betul. di bawah dengan lot yang sama gitu kan, atau kalau misalkan martingale berarti di double lotnya lebih besar daripada open posisi yang pertama. Nah kalau pyramiding ini gitu kan, ketika kita ambil posisi buy dan harganya itu langsung profit, langsung running profit, berarti naik gitu kan ya, running profit naik. Nah pada saat naik kita ambil posisi buy lagi. Kayak gitu. Jadi perbedaannya kalau misalkan averaging kita ambil posisi lagi itu ketika harganya minus gitu floating kan. Floating minus, betul. Tapi kalau misalkan strategi pyramiding itu kita open posisi lagi ketika harganya sudah running profit. Kayak gitu. Simple ya. Lotnya gitu, lotnya yang digunakan itu lebih kecil daripada lot yang pertama kayak gitu. Jadi lot open posisi yang pertama contoh misalkan 1 lot. Nah, harganya makin naik gitu kan. Kita buy lagi tapi lotnya kurang dari 1 lot. Contoh misalkan 0,7 kayak gitu. Berarti terus ke atas kayak gitu kan, semakin running profit, semakin terus-terusan kita open posisi lagi. Berarti simple gitu ya sebenarnya Master Widi. Tapi kira-kira kalau Master Widi sendiri pernah enggak sih menggunakan sistem ini, pyramiding ini? Jujur aja kalau misalkan untuk sistem pyramiding ini memang kurang cocok ya kalau misalkan dengan metode saya sendiri kayak gitu. Tapi saya pernah coba, mungkin pernah backtest juga di beberapa kejadian suatu market kayak gitu kan, salah satunya di XOUSD kayak gitu kan. Memang ini sangat cukup menarik juga kayak gitu kan, untuk kita bisa pelajarin lebih lanjut kayak gitu kan. Tapi tentunya buat teman-teman mungkin yang masih awam
ini resikonya emang agak cukup lumayan besar kayak gitu. Karena semakin running profit kayak gitu kan ya, semakin kita nambah posisi. Kayak gitu. Berarti teman-teman sebenarnya hampir mirip, cuman cara kerjanya aja yang berbeda. Betul. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Master Widi kalau ini cara kerjanya ketika profit kita ambil posisi baru lagi ya, seperti itu. Kira-kira kalau misalnya nih ini sebenarnya menyambung lagi sih ke pertanyaan berikutnya. Mungkin udah dijawab sama Master Widi. Kalau misalnya waktu yang tepat untuk kita menggunakan sistem pyramiding ini sebenarnya seperti apa, Master Widi? Ini pertanyaan bagus banget dan perlu diperhatikan juga oleh teman-teman trader. Kalau misalkan teman-teman mau nyoba gitu kan ya, tentang teknik pyramiding ini. Jadi untuk teknik pyramiding ini digunakan cocoknya ketika harganya memang sedang sangat-sangat trennya kuat. Kayak gitu. Siap. Jadi kalau misalkan harganya itu masih ranging kayak gitu kan ya, atau masih sideways gitu kan bisa dikatakan, ini nggak cocok banget ketika sistem pyramiding atau konsep pyramiding ini digunakan ketika marketnya sedang sideways. Sideways ya. Kalau kira-kira kalau news gimana, Master? Nah, kalau misalkan untuk news, sebenarnya kan news itu lebih ke sekejap ya. Kalau misalkan untuk news, betul. Jadi sama sih, kurang cocok juga. Jadi benar-benar yang memang waktu yang tepat gitu ya untuk kita mengambil sistem dari pyramiding ini ya. Betul. Lanjut nih, Master. Karena teman-teman sebenarnya ini simple ya ternyata. Simple banget. Karena bahasanya aja yang membuat kita tuh terlihat berat materi hari ini. Sebenarnya simple dan tadi sudah dijelaskan kalau untuk waktu yang tepat itu jangan juga kurang cocok juga ketika news. Kemudian kurang cocok juga ketika harga lagi sideways. Untuk pertanyaan ketiga adalah kira-kira kalau untuk keuntungannya apa nih dari sistem pyramiding ini? Dan kemudian pasti ada risikonya dong, Master. Nah, untuk risikonya sendiri itu seperti apa? Yang pertama tadi ya, mungkin untuk dari segi keuntungan, sistem pyramiding ini bisa melipat gandakan kayak gitu. Iya betul ya, double ya berarti ya. Betul, bisa mendouble atau melipat gandakan dan tentunya itu bisa memaksimalkan juga peluang keuntungan atau profitnya kayak gitu, sehingga memaksimalkan memang tren yang sedang terjadi kayak gitu. Tapi tentunya tadi ya kalau misalkan dari segi resiko ini tentunya sangat beresiko juga kayak gitu kan, sebanding lah dengan apa peluang yang bisa didapatkan juga sebenarnya kayak gitu kan. Betul. Nah, untuk stop loss mungkin ya teman-teman juga cara menggunakan stop lossnya seperti apa. Nah, cara menggunakan stop lossnya itu teman-teman bisa taruh mungkin teman-teman yang masih awam belum tahu juga ya, ada istilahnya tuh yang namanya SL plus kayak gitu. Jadi ketika harga sudah running profit kayak gitu kan, stop lossnya tadi kita ambil posisi buy, harusnya kan stop lossnya di bawah open posisi buy. Nah, pada saat harganya sudah running kayak gitu kan, di atas harga buy kita bisa taruh stop lossnya di atas harga buy kita. Kayak gitu. Nah, itu yang namanya SL plus kayak gitu. Berarti itu masih bisa profit walaupun belum maksimal gitu ya profitnya. Betul. Itu kan ada resiko ya, Master Widi. Berarti kalau misalnya dengan salah satu cara kita mengelola resiko tersebut ya jangan ambil posisi sih sebenarnya. Betul Cuman ada lagi nggak kira-kira untuk kita menghindari resiko dari penggunaan sistem pyramiding ini? Ya, tentunya kalau misalkan dari segi menghindari ya, tadi yaitu yang perlu kita hindari kalau misalkan teman-teman mau menggunakan sistem pyramiding ini, yaitu hindari market yang lagi sideways kayak gitu kan, atau ranging kayak gitu kan. Ditambah lagi kalau misalkan volume transaksinya dan marketnya itu enggak liquid. Sebenarnya kalau misalkan konsep pyramiding ini bukan hanya dipakai di market forex dan gold aja kayak gitu. Dipakai juga di market saham, mungkin yang buat sekarang itu dipakai di cryptocurrency juga dipakai. Gitu. Simpel ya guys ya. Sebenarnya dari sekian banyak pertanyaan ini hampir sama dan semuanya sudah secara detail Master Widi jelaskan perbedaannya dengan averaging, kemudian kira-kira. Tapi Master ini pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya memilih sistem pyramiding dan averaging sebenarnya lebih worth it dan lebih bagus untuk kita aplikasikan ke trading ini kira-kira yang mana? Nah, itu sebenarnya tergantung balik lagi ke teman-teman masing-masing gitu kan, beda-beda juga kan. Nah, mungkin saya belum nyebutin juga ya bahwasanya untuk konsep pyramiding ini itu digaungkan oleh trader ternama di dunia bahkan kayak gitu kan, yaitu Richard Dennis. Kayak gitu kan. Ini merupakan salah satu pentolan
trader ternama juga di seluruh dunia kayak gitu. Nah, beliau sudah mencoba juga gitu kan, bahkan sampai turtle trading pun ikut nyoba juga dari konsep pyramiding ini kayak gitu. Nah, tadi balik lagi, bagusan mana? Sebenarnya dua-duanya juga bagus kayak gitu kan ya. Tentunya ada plus minusnya juga kayak gitu. Nah, kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan untuk konsep pyramiding ini tentunya nggak cocok untuk teman-teman yang masih awam. Iya benar. Apalagi kalau masih nyoba-nyoba ya, takutnya nanti malah balance ya habis juga ya gitu. Oke, tapi kalau untuk di D-Max sendiri nih Mas Tarwidi, kira-kira pernah nggak sih menggunakan sistem pyramiding ini? Kalau misalkan saya mungkin sama teman-teman mentor yang lain untuk ngasih signal, itu belum, jujur aja. Belum pernah. Oke. Karena belum tentu juga semuanya cocok ya. Gitu. Betul. Tapi kalau averaging cocok-cocok aja ya. Kalau averaging karena memang averaging itu bisa dikatakan tadi kalau misalkan tadi ya untuk konsep pyramiding itu untuk mendouble lah gitu kan. Tapi tentunya resikonya juga besar juga, bisa di double juga resikonya. Nah, kalau misalkan untuk averaging itu salah satu tujuan kita averaging yaitu break even point kayak gitu kan. Jadi mengamankan gitu kan posisi yang pertama gitu, floating. Oke, Master Widi, terakhir nih pertanyaannya, kalau Master Widi sendiri untuk mengevaluasi keberhasilan ataupun kegagalan dari sistem pyramiding dalam bisnis trading forex ini seperti apa? Mungkin kira-kira nih ada masukan juga buat sahabat trader, mungkin yang sudah biasa menggunakan sistem ini ataupun kayaknya ini seru ya bisa dimulai. Nah, seperti itu. Gimana nih Master Widi? Oke, kalau misalkan dari segi evaluasinya sendiri ya untuk konsep pyramiding ini terbilang cukup lumayan worth it juga gitu kan, cukup lumayan bagus buat khususnya buat teman-teman yang memang sudah paham betul dengan market structure salah satunya yaitu gitu kan. Jadi yang tadi yang perlu kita ketahuin, marketnya harus benar-benar sedang trend kayak gitu kan ya. Itu baik trend up atau maupun trend turun, tapi tentunya kita perlu tahu ini kuat gitu kan, kuat banget nih trennya yang akan terjadi. Nah, itu perlu kita ketahui. Terus kita perlu tahu juga karakteristik dari tiap pair kayak gitu. Kalau misalkan memang pairnya itu dia bergejolak sangat tinggi sekali, nah itu mungkin gak akan cocok dengan konsep pyramiding ini. Jadi benar-benar memang perlu produk kayak gitu kan, yang trennya itu konsisten, dia terus naik kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita memahami karakter seorang trader, ketika biru aja udah nggak kuat di cut, kayaknya nggak akan kuat juga sih. Betul, sistem pyramiding. Iya, betul ya. Nggak akan cocok karena $50 aja udah nggak sabar buat di cut. Apalagi kalau untuk mengambil posisi lagi ketika harga itu lagi profit. Betul. Gitu nah, ya. Mungkin ini juga sebenarnya gitu kan dari Richard Dennis menggaungkan sistem pyramiding ini tujuannya itu untuk mendisiplinkan teman-teman trader kayak gitu. Jadi agar istilahnya tuh nggak dikit-dikit biru gitu ya, cut profit dikit-dikit udah biru langsung cut profit. Benar. Gitu. Tapi sebenarnya Master Widi terakhir ya, ini mah udah terakhir dari tadi ya. Tapi masukan nih buat sahabat trader di luar sana dari selain konsep ataupun dari materi yang kita bawakan hari ini, mungkin ada masukan karena sahabat trader di luaran sana, jangankan di Indonesia, memang benar-benar nggak kuat loh kalau profit itu untuk di-cut. Kira-kira untuk kita menahan itu karena apa? Kalau floating ditahan loh, bahkan bisa digeser. Nah itu. Kenapa ketika profit itu tidak bisa seperti itu? Coba deh digeser profitnya, kira-kira kuat atau tidak? Itu. Kira-kira seperti apa itu Master Widi? Anggapannya? Itu tentunya bisa dikatakan perlu jam terbang cukup kuat juga kayak gitu kan. Beda lah kalau misalkan teman-teman memang yang baru kayak gitu kan, biru dikit udah langsung tergiur untuk ambil cut profit kayak gitu. Tentunya itu harus benar-benar dilatih dengan jam terbangnya lah kayak gitu kan. Jadi semakin terbiasa mungkin insya Allah nanti semakin bisa nahan untuk menghandle juga hawa nafsunya disiplin gitu. Oke, sahabat trader Indonesia, kita ada di penghujung di Max Talk hari ini. Simple banget ya. Saya pengen dong nanti kalau misalnya ada narasumber lagi yang seperti ini nggak usah lama-lama ya. Oke ya. Jadi pembahasan kita hari ini saya bisa simpulkan sedikit kalau misalnya kita membahas sistem pyramiding. Hampir mirip dengan averaging, cuman cara penggunaan dan waktu penggunaannya saja yang membedakan. Tapi balik lagi ke sahabat trader, tinggal memilih saja mana yang membuat sahabat trader nyaman dan bisa memaksimalkan bisnis trading ini gitu. Yang paling penting adalah sahabat trader harus punya batasan resiko. Betul Mas Widi, harus punya batasan resiko. Terus kemudian kalau untuk batasan keuntungan itu balik lagi ke sahabat trader. Tapi kalau batasan resiko itu wajib karena ini bisnis. Tapi kita tidak bisa berharap profit terus juga karena ini bisnis, jangan lupa ya.
Mungkin itu aja Master Widi. Terima kasih banyak untuk Sama-sama. hari ini Master Widi. Semoga kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Dan juga sahabat trader bisa follow akun Instagram ataupun TikTok official ataupun Instagram official dari Didimex Official dan 3 mentor serta Master Widi Ansyah Muhammad Hafi. Boleh. Oke, boleh apa nama sosmednya Master Widi? Untuk 3 mentor itu ada di Instagram sama TikTok ya. Oke, 3 mentor ya. 3 mentor aja. 3 mentor. Oke, kalau untuk Master Widi sendiri? Kalau untuk Instagram saya bisa Widimax. Oke, dan jangan lupa follow Prof Konsisten dan Nona Mulia. Oke, kita tunggu dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. See you, sekali lagi terima kasih ya Master Widi. Semoga sehat selalu dan bisa memberikan edukasi dan tentunya Prof Konsisten untuk sahabat trader di luar sana, terutama untuk Didimex Education Official. Terima kasih. See you, saya Nona Mulia. Kembali lagi di podcast berikutnya di Didimex Talk. Let's talk about trading. Bye-bye.